Pagi saya ucapkan yang terhormat Ibu Eli selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian sekaligus dosen pembimbing tugas akhir saya. Perkenalkan nama saya Trinata Lesta dengan nomor induk mahasiswa 4112301006 dari program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian sebagai tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Kapital terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu kerangka pemaparan yang akan saya sampaikan hari ini. Presentasi ini akan dimulai dari latar belakang dan fenomena penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, manfaat dan batasan masalah, kajian teori yang mendasari penelitian ini, model penelitian beserta hipotesis, metode penelitian yang digunakan, hingga model regresi yang akan diuji. Baik, saya akan mulai dari bagian pertama. Memasuki latar belakang, penelitian ini didasari dari sebuah pergeseran besar dalam dunia bisnis, yaitu bergesernya sumber keunggulan kompetitif perusahaan dari yang semula bertumpu pada aset fisik, kini beralih ke aset tidak berwujud seperti pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia. Fenomena ini dikenal dengan istilah intelektual kapital atau model intelektual, yang dalam penelitian ini diukur menggunakan model Value Added Intellectual Coefficient yang dikembangkan oleh Pulik pada tahun 2000 melalui tiga komponen utama yaitu Human Capital Efficiency, Structural Capital Efficiency, dan Capital Employed Efficiency. Menariknya, ketika saya mengamati fenomena real pada periode 2022 hingga 2025, saya menemukan bahwa investasi pada model intelektual kapital, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur digital, ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, Goto Group mengalami kerugian yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 2023, meskipun perusahaan tersebut memiliki ribuan talenta di bidang teknologi. Di sisi lain, justru perusahaan teknologi berskala lebih kecil menunjukkan profitabilitas yang lebih stabil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar bagi saya, apakah modal intelektual benar-benar berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada sektor teknologi. Berdasarkan hal tersebut, saya kemudian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan menemukan bahwa kajian mengenai intelektual kapital Indonesia masih sangat terfokus pada sektor manufaktur dan perbankan. Sementara kajian pada sektor teknologi yang sifatnya knowledge intensive masih sangat minim. Bahkan sepanjang penelusuran saya, belum saya temukan studi yang menguji pengaruh komponen IC secara parsial sekaligus agregat pada sektor ini. Serta bersamaan inilah yang menjadi research gap sekaligus kontribusi yang ingin saya berikan melalui penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh intelektual kapital, baik yang diukur secara komponen HCE, SCE, dan CEE secara parsial, maupun secara agregat melalui FAIC, terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan ini saya susun berdasarkan dua landasan logis. Pertama, secara teoritis, modal intelektual merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Research-Based View Theory atau RBV Theory. Kedua, secara empiris, hasil-hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan di berbagai konteks industri dan negara, termasuk Indonesia. Sementara sektor teknologi sendiri merupakan sektor yang paling bergantung pada pengetahuan, namun profitabilitasnya justru paling bervariasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini secara khusus dirumuskan menjadi 4 yang sejalan dengan 4 hipotesis, yaitu untuk menguji pengaruh HCE, pengaruh SCE, pengaruh CE, serta pengaruh FAIC secara agregat masing-masing terhadap kinerja perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan manfaat serta batasan dari penelitian ini. Dari sisi manfaat, penelitian ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi pada 3 sisi. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur IC di negara berkembang sekaligus memperkuat penerapan RBP teori pada sektor berbasis pengetahuan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi manajemen dalam mengalokasikan investasi sumber daya manusia dan sistem organisasi, serta menjadi referensi bagi investor dalam menilai kualitas aset tak berwujud suatu perusahaan.
Sementara itu, bagi regulator, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang mendorong daya saing perusahaan secara teknologi berbasis pengetahuan. Penelitian ini dibatasi dengan perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BI berdasarkan klasifikasi IDX-IC dengan periode pengamatan tahun 2022 hingga 2025. Variabel dependen yang digunakan adalah FIC beserta tiga komponennya dengan ROA sebagai variabel dependen serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan juga dibatasi dengan pada perusahaan yang laporan keuangannya lengkap dan telah diaudit. Dan analisis data yang dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai grand teori, penelitian ini menggunakan RBV, teori yang dikembangkan oleh Wernevold pada tahun 1984 dan dipertegas oleh Bernay pada 1991. Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan bersumber dari daya internal yang memenuhi 4 kriteria, yaitu bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan, atau biasa disingkat dengan VRIN. Dalam konteks sektor teknologi, pengetahuan, keahlian teknis, serta kapabilitas inovasi sumber daya manusia jelas memenuhi keempat kriteria tersebut, sehingga menjadikan intellectual capital sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Sebagai teori pendukung, saya juga menggunakan stakeholder theory yang diperkenalkan oleh Freeman pada 1984. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya merespons kebutuhan para pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, teori tersebut saya gunakan untuk menjelaskan kepada siapa nilai dari masing-masing komponen IC diciptakan. HCE berkaitan dengan kompetensi tenaga ahli, SCE berkaitan dengan efisiensi pelayanan kepada pelanggan melalui sistem platform teknologi, serta CEE yang berkaitan dengan optimalisasi modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. Berdasarkan kajian teori tersebut, saya kemudian menyusun kerangka konsep penelitian sebagaimana yang dapat dilihat pada slide ini, di mana ketiga komponen IC diuji pengaruhnya secara parsial terhadap ROA, sementara FIC diuji pengaruhnya secara agregat dengan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Dari kerangka tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis. Alasan logis dari keempat hipotesis ini cukup sederhana, karena komponen IC tersebut merepresentasikan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, sistem, dan web perusahaan, maka secara teoritis, semakin efisiensi ketiga hal tersebut dikelola, semakin pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, keempat hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa ACE, SCE, CEE maupun FIC secara agregat masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Seluruh hipotesis ini nantinya akan diuji melalui uji T pada regresi data panel dan hipotesis 0 ditolak apabila nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian ini bersifat explanatory research karena bertujuan menguji hubungan sebab akibat antar variabel dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data panel selama periode 2022 hingga 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder berskala rasio yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit serta berbasis data klasifikasi IDX-IC yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun operasional variabelnya yaitu HCE, SCE, dan CE dihitung berdasarkan metode FIC dari Pulik, sedangkan FIC agregat merupakan penjumlahan dari ketiganya. ROA sebagai variabel dependen dihitung dari laba bersih dibagi total aset, sementara size dan leverage sebagai variabel kontrol masing-masing diukur melalui logaritma natural total aset dan rasio total utang terhadap total aset. Seluruh variabel ini menggunakan skala rasio. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah purposive sampling dengan beberapa kriteria seleksi, yaitu perusahaan harus terklasifikasi dalam IDX-IC sektor teknologi selama periode 2022 hingga 2025. Mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut, tidak melakukan aksi korporasi material seperti merger dan akuisisi, serta memiliki nilai ekuitas yang positif agar perhitungan CEE dapat dilakukan secara valid.
Untuk teknik analisis datanya, tahapan yang pertama adalah statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data seperti nilai-nilai rata-rata dan sebarannya. Tahap kedua adalah pemilihan model estimasi terbaik melalui uji Coe dan uji Hausman. Tahapan ketiga adalah uji asumsi klasik, yaitu memastikan model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat kelayakan statistik. Dan tahap yang terakhir adalah pengujian hipotesis melalui uji T secara parsial, uji F secara simultan, serta koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi ROA. Seluruh proses analisis ini akan dibantu dengan perangkat lunak EVIUS dan atau Stata. Sebagai rangkuman dari metode yang telah saya sampaikan, berikut adalah dua model persamaan regresi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Nantinya setiap hipotesis akan dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas pada uji T lebih kecil dari 0,05 dan hasil ini akan didukung oleh uji F secara simultan dan secara koefisien determinasi untuk melihat seberapa kuat model ini menjelaskan variasi kinerja perusahaan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana intelektual kapital, baik secara parsial maupun secara agregat, apakah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BI. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi keilmuan pada sektor yang selama ini masih minim dikaji, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi manajemen, investor, dan regulator. Demikian pemaparan proposal penelitian saya yang dapat sampaikan. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.